Halo gamers, kembali sama gue Nalan guys, dan main game Among Heroes Fantasy Samkok ya. Nah di video kali ini gue mau membahas mengenai Han ya. Best hero Han menurut gue tuh siapa aja, dan juga mungkin dari sini gue akan menginfokan guys ya. Ternyata B10 itu belum mentok guys. Nanti kalau kalian sudah B10 itu akan terbuka potensial. Yang pertama di sini ada potensial ya. Ini potensialnya tuh ada bermacam-macam di sini nih. Nanti mungkin akan gue bahas tersendiri aja ya. Namanya Claire Voyance, oke. Nah, nanti gue akan bahas aja di video konten mendatang. Nah, kabar buruknya bagi kalian free to play, jadi B10 itu belum mentok. Jadi bisa sampai B14, guys. Oke, kalian tetap perlu dupe-dupenya ini, guys, ya. Oke. Nah, kalian juga perlu item ini nih, Matchless Awakening Token. Nah, ini bisa naikin maksimum levelnya. Kan sekarang 250. Nanti jadi 280 nih. Nanti seiring berjalannya dia akan terus naik. Basic stats juga di sini akan nambah 35%. Untuk naikinnya dikasih tahu di sini ya. World level lu minimal levelnya itu 90 guys ya. Karakter level juga 90 otomatis pasti dong ya. Karena world level ini kan based on dari lu punya level. Lu level 60 ya. Lu bisa world levelnya cuma sampai 60. Di 61 lu mesti level 61 dulu. Yang kedua, karakter levelnya ini harus level 100 dulu minimal. Seperti itu guys. Oke, jadi ya, kalian harus grinding lagi guys, as simple as that, harus menggrinding lagi, oke. Nah, sekarang kita akan langsung aja bahas hero-hero yang ada di Han ya. Nih, hero-hero Han guys ya, hero-hero Han, hero fantasi baru masih satu ya. Dan ini katanya kalau ikutin dari server Cina-nya, ini akan terus diupdate sama developernya nanti hero-hero terbarunya. Jadi menurut gua save in God itu tetap nggak bijak ya, karena kalian tetap harus progress juga ya. Jadi kalian perlu naikin secepat mungkin ya di sini. Jadi ya, kalau mau cepetin ya VIP kalian tinggiin, top up ya. Nah, sekarang gua akan langsung bahas aja dari Lubu ya di sini ya. Ada hero Lubu, ini hero yang digadang-gadang hero tersakti pada zamannya, pada zaman Samkok ya. Cuman kalau di sini tuh kayak B aja kalau gue baca-baca guys. Di sini dia tuh ultimate-nya dia transform jadi demon ya. Sama lah mirip-mirip di game-game dinasti lainnya ya. Dia juga akan seperti itu, dia transform jadi demon. Sayangnya tuh dia deal damage-nya ini physical damage ke all enemies guys. That's why ininya akan kecil otomatis ya. Kalau single damage pasti ininya besar. Karena all enemy ininya pasti nggak dikecilin. Kalau terlalu gede juga OP banget lah ya. Imba juga kalau nggak balance juga nggak seru kan. Nah, di sini juga dia punya proc having 30% chance nge-stun target coy. Bisa nge-stun targetnya, ini yang lumayan menurut gua. Dan di sini setiap enemy lu stun, setiap dia nge-stun, dia itu nge-restore HP cuy. Jadi bangkainya tuh di situ. Dia all attack-nya tuh nggak terlalu pedas, tapi stunnya itu berguna banget. Dan kedua, kalau dia nge-stun, dia langsung nge-heal HP. Oke, bikin dia lebih susah mati tentunya ya. Skill satunya basicnya ini dia gebuk ke front row enemy. Jadi 3 musuh yang di depan tuh digebuk sama dia ya. Talentnya dia kalau udah nanti di bintang 8, dia casting rage, dia langsung otomatis nge-restore rage-nya dia 250 seperempatnya. Di bintang 10-nya, kalau rage skill ini fail, nggak nge-stun targetnya, otomatis dia langsung mengurangi rage dari target tersebut guys. Jadi jadi kayak mana burn ya. Jadi kalau misalnya nggak kena stun ya lo kena minus reduce rage gitu ya, lumayan juga sih. Armamennya kita lihat di bintang di rank 25 naikin kesempatan untuk stunnya 15% ya. Berarti 30 tambah 15 jadi 45%. Dan di sini nanti kalau sudah level 50 itu kalian akan nambah 20. Jadi 50%. 50-50 udah ya. Lumayan sekali lagi lumayan. Di tipenya Vanguard ya, attacker ya. Nah, lanjut ada Yuan Shao. Nah, ini menurut gue lumayan bagus nih guys ya. Di sini rage-nya itu dia di 200% physical ke all enemy. Lebih besar daripada Lubu tadi. Dan setiap musuh yang nggak terkena sama skill ini deal 8 more damage. Nah, ini gue jujur gue rada bingung ya CMIIW. Mungkin bagi kalian yang ngerti bisa bantu tulis komentar yang kalian sudah punya hero ini. Maksudnya itu for every enemy not affected by this skill itu apa ya? Ini kan udah pasti kegebuk punya kan? Ini kan udah pasti kegebuk punya. Maksudnya nggak akan affected by this skill itu apa gitu? Dia akan more damage gitu. Gue rada bingung jujur ya. Kita lanjut ke Extermination, skill basic attack-nya dia 180% physical damage ke musuh yang kolomnya ini punya banyak warrior. Jadi seandainya di depannya dia itu tinggal satu musuhnya, dia akan menyerang misalnya di atas atau di bawahnya gitu, tapi ada di belakangnya guys. Jadi dua, dia yang ada kolomnya itu yang ditarget lah sama dia. Seperti itu. Kita lihat warrior talentnya di bintang 8. Whenever an enemy skill, setiap ada musuh yang mati, Yuan Shao langsung otomatis cast his red skill dan deal separuh dari ini aslinya. Efeknya ini cuma bisa keluar tuh setiap satu turn-nya ya.
Nah, ini maksudnya apa sih nih? Not affected by the skill. Gua paham sekarang. Gue paham. Ini kan dia kan di sini kan setiap ada musuh mati dia otomatis langsung keluarin ultimate lagi ya. Iya kan? Nah, di sini dikasih tahu setiap enemy yang nggak kena affected by the skillnya ini deal 8 more damage. Jadi misalnya musuh lu udah mati satu nih. Udah mati satu, berarti kan satu itu kan yang nggak ke-affected sama skill ini. Itu otomatis langsung nambah 8%. Kalau jadi intinya semakin banyak musuh lu yang mati, itu semakin gede nanti damage scaling ininya nih. Wow. Mantap ya. Begitu kurang 2 musuh udah mati aja udah namanya 16% coy. Oke. Gokil kan? Harusnya sih gokil nih hero nih. Makanya digadang-gadang nih tier SSSSS ya. Di bintang 10-nya nanti setiap warrior mati ya, setiap warrior yang dibunuh nih. Whatever this warrior kill enemy. Jadi setiap si Yuan Shao ini ngebunuh musuh ya. Ini kan whenever there is skill, jadi musuh yang mati. Nah, kalau di sini setiap si Yuan Shao ini bunuh musuh, dia langsung otomatis dapat 8% damage bonus dan ini bisa up to 24% coy. Jadi maksimal dia bunuh 3 musuh, dia langsung otomatis dapat tambahan additional damage. Wow, pure damage dealer ya. Sayangnya memang ini ultimate-nya ke AoE. Tapi ini AoE yang menurut gue GG. Kenapa? Karena setiap makin sedikit musuhnya akan semakin sakit coy. Kalau misalnya kita punya musuh 6 kurang 5 aja berarti udah 40 more damage kan. Gila sih. Armamennya di rank 25 dapat 4% attack setiap habis jalan. Bisa stack sampai 3 kali, berarti maksimal nambah 12%. Nanti di level 50-nya jadi 8%. Bisa di stacknya sampai 3%, nambah lagi coy 24%. Bener-bener ini pure damage dealer ya si Yuan Shao ini guys. Wow. Lanjut Huatuo. Nah, ini salah satu hero yang bisa menghidupkan temen. Ini gue dapet ya. Gue dapet cuman belum bisa gue pakai karena nggak punya dupenya. Oke. Di ultimate-nya dia dulu ya. Dia heal all friendly warrior. Dia heal semua temen lu 150, sebesar 150% dari Huatuo attack segini. Dan ada 49% chance remove all debuff. In addition, ini juga dia nge-grant restoration selama 2 turn. Jadi dia juga otomatis langsung restore HP sebesar 55%. Jadi selain dia langsung instant heal, dia juga ngasih regeneration coy. GG coy, GG. Restoration ini kayak regen gitu ya. Jadi per turn gitu dikasih. Nah, ini selama 2 turn coy. Auto heal teman-teman lu coy 2 turn. Wow. Mantap ya. Ini gue pengen naikin nih kalau gue dapet nih anjay. Daripada Liu Bei itu cuma depan doang ya. Nah, di sini ada longevity, heal friendly warrior yang paling kecil. Nah, ini dia cuma bener-bener heal doang nih, dia nggak bisa gebuk sama sekali ya. Warrior talentnya di bintang 8. Setiap ada teman lu yang mati, dia langsung otomatis nge-revive atau menghidupkan hero tersebut coy. Dan nge-restore HP-nya itu sebesar dari 800% attack-nya si Huatuo ini. At the end of the kill, live action turn. Efeknya ini cuma bisa jalan 1 kali doang guys. Per battle ya. Per battle bukan per turn. Jadi dia maksimal cuma bisa ngidupin 1 orang doang nih. Nah, nanti di bintang 10-nya rage skill-nya ini punya 40% change, nggak perlu pakai rage. Jadi dia bisa pakai ulti ini tapi tidak mengurangi rage-nya dia. Seperti itu. Kita lihat armamennya di bintang 25, ranking 25. Nah, semakin HP-nya rendah, itu semakin gede nanti heal-nya. Sesimpel itu. Yang ini juga, ini dari 1%. Jadi ini ya, Huatuo restore 0,9%. Ya, ini 0,6%. Jadi makin gede intinya healnya ya. Ini healer sejati lah si Huatuo ya. Setahu gue Huatuo tuh kakek-kakek coy. Kenapa jadi anak muda begini ya anjay. Lanjut Luling sih, ini hero yang kepake banget di early ya. Ini cocok banget juga karena di sini dia high single target damage, mantap. Deal 460% physical damage ke enemy ya. Inflict nightmare. Nightmare itu apa? Saat musuhnya itu kena when enemies with nightmare attack. Jadi saat musuhnya kena debuff nightmare ini, dia akan dapat lagi additional damage lagi coy. 12% max HP-nya. Dan ini cuma mentoknya itu ada mentoknya tapi ya up to mentoknya itu sampai 500% Luling si attack. Jadi kalau misalnya target musuhnya itu HP-nya gede banget, ya tetap aja nggak bisa 12% kenanya karena kan ada ininya nih, ada up to-nya nih, ada persyaratan ini. Seperti itu ya. Oke, di sini juga dikasih tahu efek ini nggak bisa trigger by pursuit attack. Apa itu pursuit attack? Kayaknya mungkin efek-efek tambahan ya, yang misalnya kalau musuh mati di jalan lagi itu pursuit attack sih. Tahu gue sih seperti itu ya. CMIW sekalian kalau gue salah bantu tulis komentar ya.
Nah, skill satunya dia deal 130% damage ke front row enemy bagian depan, dan dia dapat 15% critical rate bonus selama satu turn. Kita lihat sekarang talentnya nih, di bintang 8 dia akan selalu deal critical damage guys di 2 turn pertamanya dia. Dan setiap musuhnya itu mati, ada whenever an enemy skill, setiap ada musuh yang mati, dia otomatis langsung increase critical rate-nya dia 15%. Dan ini bisa sampai stacking 3 kali coy. Jadi maksimal 3 kali 3 musuh mati ya. Dia langsung punya critical rate-nya itu tambah 45% coy. Gila, di bintang 10-nya increase all friendly warrior critical rate dan critical damage. Gila, jadi buffer juga nih Lulingsi ya. Anjir. Gila, kayak lebih GG dari Lubu gak sih nih orang? Tapi memang ya kembali ke masing-masing ya. Lubu itu kan untuk restore diri HP dirinya dia sendiri lebih susah mati, sedangkan dia ini lebih ngebuff satu entire tim lo ya. Armamennya kita lihat nih rank 25, kalau musuhnya itu HP di atas 2 di atas tengah, di atas paro, Lulingsi langsung deal lagi 15% critical damage. Otherwise she deals 10% more critical damage tuh. Jadi kalau misalnya HP-nya di atas 50%, dia deal 15% more damage. Tapi kalau misalnya di bawah 50%, dia juga tetap deal tapi 10% doang. Di bintang 5 di ranking 5 punya nanti 30 sama 20 seperti itu ya. Wah, anjir, ini bener-bener true damage cuy, Lulingsi ini. Lanjut ada si Hwaseong ya. Ini bukan general, oke. Dia akan ngehajar musuh yang HP-nya paling rendah cuy, tapi 2 kali cuy gebuknya cuy. Nah, 1 kali gebukannya itu adalah sebesar 240% tambah 110 kali target missing HP percentage. Jadi semakin kecil HP targetnya akan semakin sakit ini orang gebukannya. Nah, dia 2 kali gebuk. Itu yang pertama mungkin 240, yang kedua tuh 110 guys ya. Seperti itu ya, sepertinya ya. Nah, kalau HP musuhnya di bawah 20%, Hwaseong execute target coy. Langsung mati kah? Execute target. Tapi execute the target itu kembali lagi nggak bisa lebih dari 300% Hwaseong attack ya. Nah, gue nggak tahu nih, execute itu langsung mati musuhnya atau cuman persyaratannya di bawah 1/5 dia langsung execute the target. Jadi kasih damage lagi segini nih. Gue kurang tahu nih ya. Bagi kalian yang pakai Hwaseong mungkin bisa bantu tulis kolom komentar nih guys. Soul Possession. Skill satunya gebuk biasa, front row enemy 105% physical damage. Nah, kita lihat nih di bintang 8-nya, setiap ada temen lu yang mati, Hwaseong akan langsung gebuk cast his skill sama attack the debuff enemy cuy. Debuff enemy itu chain, poison, burning dan kawan-kawannya. Yang HP-nya paling rendah. Dia dealing itu separohnya 50% dan nge-restore 500 rage buat dirinya dia sendiri cuy. Wow. Cuman bisa ke-trigger 1 kali doang per turn tapi guys ya. Temen lo udah mati, dia langsung gebuk sebesar 50% ya, separoh gitu ya. Tapi dia langsung naikin rage-nya dia gope coy. Anjir, gede banget. Di 10 ini kill enemy restore 250 rage. Wow, biasa aja sih nggak wow, itu biasa aja ya. Nah, ini at the beginning of each turn, setiap setiap mau dimulai turn gitu ya, dia langsung inflict death mark ke 2 enemy yang musuh lu yang HP-nya paling rendah cuy. 2 musuh yang HP-nya paling rendah, otomatis langsung dikasih death mark. Notabene itu nambahin additional damage nih, 10% more physical damage untuk 1 turn. Nah, kalau yang kena death marknya itu mati, otomatis all friendly warrior restore HP 30% dari Hwaseong. Anjir, lumayan banget ya. Kalau di sini tuh, ini nambah nih 20% physical damage, additional damage, sama death marknya ini akan nge-heal 40% ke seluruh tim lu cuy. Kalau misalnya yang kena death marknya itu mati, lumayan ya ini ya. Ini termasuk lumayan lo guys, anjir. Bukan kaleng-kaleng lah, lumayan lah. Ini dia Ucan ini biasanya bagus banget, tapi di sini dia deal 125% ke front row. Dia bisa kasih charm nih guys ya. Charm itu notabene bikin musuhnya nggak bisa bergerak guys. 40%. Kalau target itu cowok, itu akan naik lagi 10%, jadi 50% guys. Oke, charm itu apa? Charmnya ini nggak bisa gerak, intinya seperti itu. Dan dia Ucannya ini restore 12% max HP when charm. Jadi begitu charmnya hilang, dia Ucannya ke restore HP cuy, seperti itu. Skill 1 deal lagi 170% magic damage dan gain shield equals segini, 55% damage deal untuk 1 turn. Jadi dia Ucan ini tanker ya. Walaupun dia namanya strategis, dia kayak tanker cuy, skill-skillnya cuy. Ngetank nya di bintang 8, basic attack sama skill reduce target rage ya. Oke, mana burn.
Di bintang 10 juga nih, casting rage skill, nambahin rage-nya dia, pulihin rage-nya dia 250. Armamennya kita lihat nih, level 25 nih. Restore 250 rage, oke. For the frontmost friendly warrior. Untuk bagian depan nih ya, berarti ya 250. Dan ada 50% lagi additional recover restore 250. Jadi bisa 250 udah pasti, bisa juga 500 cuy. Oke, yang di bawah ini 250 dan 100% udah pasti, berarti 500 cuy ngasih rage ke frontmost ya. For the frontmost friendly warrior tuh ke front row depan kan, atau frontnya dia doang, di depannya dia doang mungkin ya, frontmost ini ya. For the front most friendly warrior, mungkin di depannya dia doang ya, di kolom yang orang yang musuhnya di depannya. Berarti dia nggak bisa taruh di depan dong kalau gitu caranya ya. Bener gak sih? Padahal ininya kayak ngetank coy, anjir. Kocak ya. Lanjut, Yuanshu. Nah, di sini nih ya, all for me, deal 245% magic damage dan ada kemungkinan change 50% inflict poison ke musuhnya. Ini bisa stacking juga ya, bisa stackingnya 2 kali nih. Oke, di sini take damage-nya 10% dari inflictor. Jadi damage dari dia nih, kalau misalnya lo stack 2 kali ya berarti 200% kan. Target ini juga damage-nya tuh penetrate defense coy. Jadi kayak ignore defense gitu ya. Anjir, GG sih. Pedes sih. Nah, ini 145% magic damage biasa. Kita lihat startnya di bintang 8. Upon taking direct damage, saat dia kena damage nih, Yuanshu-nya otomatis langsung 50% kemungkinan inflict poison ke attacker tersebut untuk selama 2 turn. Bisa stacking juga 2 times, 2 kali. Each poisonnya ini 100% dari Yuanshu attack. Wow. Nanti di bintang 10 dari 50 chance jadi 80 chance, lebih gede ya. Nah, ininya sih semuanya sama guys, di bawahnya guys. Wih, armamennya kita lihat nih, di 25 rage skill has 70% chance, jadi makin gede ya. Ini kan cuma 50 nih. Jadi 75 cuy. Nantinya di sini jadi 100% kalau udah gocap. Jadi pasti kena poison musuhnya cuy. High poison damage makanya ya. Lanjut, ada si Zuochi di sini guys. Hajar back row 130%, bisa chance stun juga 40%. 1 turn. Yang ini deal damage ke satu musuh. Punya chance buat nge-stun 50%. Bintang 8-nya itu reduce target seperti biasa mana burn. Yang di 10-nya ini kalau normal attack-nya ini nggak nge-stun musuhnya nih, itu langsung ngurangin target rage-nya itu tuh 500 paro, anjir. Mana burn-nya parah juga ya. Gokil juga guys. Lumayan nih hitungannya nih. Nah, ini casting rage skill 30% chance to trigger that skill again. Jadi bisa 2 kali ultimate. 30% kesempatannya di sini, jadi 45% kesempatannya guys. Lanjut, ada si Zhang Jiao. Kita lihat New God Train. Damage ke front row 230 ya, ketiga yang di depan ada 80% kemungkinan remove 1 buff dari target tersebut. Single target ini ya. Oh enggak, ya single target ke highest attack ya. Ada juga bikin musuhnya tuh paralyze cuy. Nggak bisa, paralyze itu apa? Nggak bisa deal critical damage. Tapi tetap bisa gebuk ya, tetap bisa jalan ya. Talentnya bintang 8, reduce mana burn seperti biasa, casting rage skill, trigger additional basic attack. Jadi saat dia pakai ultimate, dia otomatis langsung pakai juga skill satunya guys. Wow, tapi sekali lagi nggak generate rage ya, skill 1 dan ininya ya. Armamennya kita lihat di level 25. Basic attack, strike, additional 1 enemy. Jadi 2 enemy yang kena gebuk ya. Deal damage-nya itu 20% doang nih, 1/5 doang, kecil. Saat trade skill-nya di dispel above, nah dia dapat additional damage, tambahan damage nih. Target pas HP, tapi nggak bisa lebih dari 500. Yang ini 3%, yang ini 25% guys. Tuh, ini 20, dia 25 ya. Ini lumayan lah, damager yang lumayan ya menurut gue ya. Dongchuo nih, tanker. Gue punya nih, tapi gue nggak pakai. Ntar paling gue jadiin fooder. 270% physical damage, terus juga kasih 40% damage reduction buat dia. Lumayan, emang tanker ya namanya juga. Deal 100% untuk kolom, 70% chance nge-reduce target attack. Oke, lumayan ya, nge-debuff musuh ya. Di bintang 8 dia akan dapat heal tambahan ya 30%. Dan setiap dia digebuk, dia ngurangin yang rage yang ngegebuk dia tuh 250. Nah, di sini bintang 10 saat dia pakai ultimate, dia otomatis akan ngelancarin skill 1 juga nih guys. Seperti itu armamennya kita lihat, ranking 25. Setiap dia dapat digebuk, dia restore. Anjir. Oh, digebuk 2 musuh ya, dia otomatis langsung restore HP 6%, yang ini jadi 9%. Memang tanker ya.
Memang tanker guys. Ini memang tanker nih, tapi kayak lumayan ya kalau dilihat-lihat ya. Coba lihat gua dong cuonya masih 2 lagi tuh. Cuman ya balik lagi ya. Ini Han coy gitu loh. Ini Han sayangnya. Gua kan masih pakainya itu kan Su rata-rata ya. Gua pakainya rata-rata Su sih. Seperti itu guys. Oke, segitu aja di video kali ini guys. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa buat subscribe, komen, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys. Oke guys, thank you for watching and see you next video. Bye bye. Ciao.